Baiklah rekan-rekan, pada kali ini saya ingin berdiskusi atau sharing terkait dengan pertanyaan rekan-rekan user ya. Kenapa saya konsisten dengan industri bisnis berbasis network marketing? Kalau kita berbicara potensi bisnis, kita kan harus jujur bahwa bisnis yang berbasis network itu punya beberapa kelebihan, punya beberapa keunggulan yang tidak dimiliki jika kita menjalankan program bisnis yang berbasis sistem konvensional. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara bisnis berbasis network, itu modalnya pasti menjangkau atau modalnya kan sangat ringan. Nah, kenapa kita katakan modal itu sangat ringan? Karena modal yang dikeluarkan itu berbanding terbalik dengan potensi pendapatan yang bisa kita hasilkan. Nah, saya katakan berbanding terbalik karena modal itu bukan menentukan atau tidak menentukan potensi hasil. Nah, berbeda dengan kalau kita bicara bisnis konvensional, itu besarannya modal atau besarannya kapital itu yang menentukan potensi hasil yang kita dapatkan. Kalau yang berbasis network atau berbasis sistem itu tidak, dia berbanding terbalik. Karena yang menentukan adalah potensi dari etos kerja kita, yang tentunya harus didukung dari berbagai variabel ya. Nah, saya katakan itu tergantung dari potensi etos kerja kita, karena hasil yang didapatkan dari sistem bisnis berbasis network itu bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Nah, itu tergantung dari skema sistemnya kan. Padahal modal biasanya kan sangat ringan. Ada yang modal 500.000 kan, ada yang modal 1 juta, ada yang modal di 1,5 juta, atau rata-rata kan modal itu kan di bawah 10 juta. Bahkan kalau kita mau jujur, industri bisnis berbasis network di Indonesia ini kan didominasi pada angka kan di bawah angka 2 juta modalnya. Nah, jadi dengan modal 1 sampai 2 juta, terus potensi omset yang menjadi kewajiban kita secara sistem itu kan ya paling antara 5 sampai 10 juta. Apakah itu setiap minggunya ataukah itu setiap bulan ya, itu kembali kepada skema sistemnya. Tetapi potensi yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Karena potensi yang dihasilkan apabila itu terduplikasi dengan baik, maka potensi hasilnya ya bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta setiap bulan atau setiap minggu. Bahkan kalau kita berbicara sistem kekinian kan rata-rata sistem pembonusan itu kan harian. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa modal yang sangat ringan tapi potensi pendapatan itu berbanding terbalik dengan modal yang kita keluarkan. Terus yang kedua, kewajiban yang harus kita jalankan secara mutlak ya, di luar variabel lain ya. Jadi kewajiban mutlak secara sistem itu juga sama. Itu berbanding terbalik dengan potensi hasil yang kita dapatkan. Karena apa? Karena dalam menjalankan kewajiban di dalam bisnis yang berbasis network ini kan harus ada namanya duplikasi. Nah, karena dengan sistem duplikasi inilah yang membuat potensi hasil kita itu besar, sementara kewajiban kita secara mutlak atau secara sistem itu juga sangat ringan. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ada kerjasama, yaitu ada satu bentuk kepedulian. Bagaimana kita dengan tim itu ada kerjasama yang bersinergi ya, secara produktif, secara positif. Nah, sehingga
potensi pendapatan kita itu didukung oleh kerjasama tersebut. Karena apa? Karena dengan kerjasama itu maka akan terjadi duplikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ada kewajiban yang ringan, tapi tim kita juga kan ada kewajiban. Nah, kewajiban tim kita ini itu ada efek, yaitu ada dampak secara produktif berkaitan dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, jadi kerjasama itu yang disebut dengan duplikasi di dalam skema bisnis yang berbasis network ya. Jadi saya simulasikan sederhana, misalnya ini kita di program PGS ya. Di program Gema PGS ini kan modal kita kan 600, kan sangat ringan. Terus kewajiban kita misalnya dengan program kerja 5 minggu, selama 5 minggu, ini kan kewajiban tiap minggu itu kan hanya membentuk 2 agen. Nah, berarti kan hanya 1,2. Nah, terus kalau kita hitung dalam 5 minggu, berarti 1,2 dikalikan 5, berarti kan hanya 6 juta omset kita. Tetapi dampaknya adalah di minggu ke-10 potensi penghasilan kita itu sudah luar biasa ya. Kalau kita akumulasikan itu sudah ratusan juta, dan potensi penghasilan setiap minggu atau setiap bulan itu juga bisa puluhan juta. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, dengan kewajiban yang kita lakukan itu hanya 1,2 dalam 1 minggu itu selama 5 minggu, tapi di minggu ke-10 kita bisa potensi punya pendapatan ratusan juta. Yaitu karena kerjasama, itu karena sistem duplikasi, yaitu karena mitra atau tim kita yang ada di grup kita itu melakukan hal sama seperti yang kita lakukan. Nah, ini kan sistem kerjasama yang produktif. Nah, akan tetapi ya rekan-rekan sekalian, ini yang harus dipahami ya. Untuk membangun apa itu namanya chemistry, untuk membentuk mindset yang sama terkait dengan pola kerjasama, di mana setiap tim itu mau menjalankan kewajiban. Nah, itu sebenarnya yang sulit ya. Karena apa? Karena terkadang kita ini tidak percaya dengan skema yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Hanya kewajiban 2 agen atau membentuk 2 keagenan dalam 1 minggu, dan itu hanya 5 minggu. Terus di minggu ke-10 kita sudah punya potensi pendapatan ratusan juta, bahkan rutin atau secara berkesinambungan juga potensi pendapatan puluhan juta kan setiap minggu atau setiap bulan. Nah, jadi kita ini terkadang ragu, kita ini terkadang tidak percaya. Nah, sehingga kita tidak mau dan tidak mampu melakukan kerjasama secara produktif. Akhirnya tidak terbangun satu sinergisitas ya antara kita dengan tim. Nah, kita bekerja, kita menjalankan kewajiban kita, tapi tim kita tidak menjalankan. Nah, ini yang sering menjadi kendala. Nah, kendala itu sebenarnya ada sebab. Nah, sebab terjadinya kendala itu biasanya karena kurang pemahaman. Baik itu kurang pemahaman dari strateginya atau kurang pemahaman dari skema sistemnya. Nah, sehingga perhitungan dari skema sistem itu yang harusnya dipahami, sehingga mengerti bahwa kan kalau kita mengerjakan kewajiban seperti ini, maka potensi kita dapatkan seperti ini. Nah, kurang paham itu membuat tidak percaya. Nah, terus yang kedua, kendala itu muncul ya karena distrust. Karena banyak teman-teman yang terjun di industri ini mengalami kegagalan. Nah, akhirnya di saat kita berbicara sebuah pola, sebuah strategi, ini tim kita ini sudah nggak percaya lagi dengan pola dan strategi tersebut, karena mereka mengacu pada beberapa sampel atau contoh dari orang-orang yang mereka kenal itu gagal. Nah, padahal gagalnya orang-orang tersebut itu bukan karena skema sistem, bukan karena industri berbasis network ya,
gagalnya mereka itu biasanya kan kebanyakan didominasi karena ikut bisnis yang berbasis money game. Nah, terus gagalnya juga kan karena dia tidak pernah konsisten mengerjakan satu program bisnis tertentu. Dia gampang berpindah-pindah. Nah, jadi kondisi itu sebenarnya di lapangan yang sering kita hadapi, sering kita temui ya, sehingga menjadi kendala terjadinya satu bentuk sinergisitas kerjasama secara teamwork ya. Nah, karena itu maka perlu dipahami, maka untuk rekan-rekan yang sudah fokus di industri bisnis ini memang harus paham latar belakang atau historis bisnis ini, terus potensi kendala di lapangan, banyak faktor atau banyak variabel yang membuat orang itu gagal di lapangan, itu kita harus paham, sehingga pada saat kita menawarkan program bisnis ini, mendiskusikan potensi dari program bisnis ini kepada rekan-rekan, kepada teman-teman kita, itu kita bisa argumentatif, kita bisa menjelaskan secara objektif. Memang belum tentu pada saat dijelaskan itu dia percaya, belum tentu dia langsung muncul semangatnya ya. Nah, akan tetapi itu akan menjadi bahan kajian dia. Setelah dia berpikir, oh ternyata benar juga, masuk akal juga apa yang kita jelaskan, akhirnya dia akan menerima dan dia akan menjalankan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu kurang lebih penjelasan ya, latar belakang kenapa saya konsisten di industri berbasis network ya. Bahkan saya ini kan sudah hampir 14 tahun ya. Saya mulai dari tahun 2010 sampai sekarang, saya ini masih konsisten, masih komitmen di industri berbasis network marketing ya. Ya memang sebelumnya itu saya kan ikut program bisnis orang lain ya. Ada perusahaan dari Amerika pernah saya ikuti, perusahaan lokal pernah, perusahaan dari Malaysia juga pernah ya. Ya jatuh bangun itu juga pernah, tergoda dengan skema bisnis yang berbasis money game juga pernah ya. Akhirnya kan mulai di 2017 saya sudah membangun perusahaan sendiri ya, membuat program sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih konsisten dengan program dan dengan perusahaan yang saya bangun tersebut. Yang sekarang ini program yang saya buat adalah Gema PGS ya, yaitu Gebiar Miliarder dari PT Prabu Global System, yang sekarang sudah mulai berkembang. Dia sudah hampir 40 kota di seluruh Indonesia. Kita sudah punya agen, kita sudah punya perwakilan-perwakilan atau stokis ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita nanti kan di tahun 2025 ini nanti kan bisa menyebar ke 100 kota, itu yang menjadi target kita, sehingga kita betul-betul akan lebih masif dan terjadi satu pertumbuhan yang jauh lebih produktif secara sistemik. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, terima kasih.